Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 1. Materi dari video tersebut yaitu Hakikat dan Pembelajaran Dosen Pengampu Dr. Sam Hermansyah, SPDL, MPD. Bab 2. Hakikat pembelajaran. A. Definisi pembelajaran. Pembelajaran atau dalam bahasa Inggris biasa diucapkan dengan learning merupakan kata yang berasal dari to learn atau belajar. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas yaitu belajar dan mengajar. Secara psikologis, pengertian pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya. Suyono dan Haryanto mengatakan bahwa pembelajaran identik dengan pengajaran, suatu kegiatan di mana guru mengajar atau membimbing anak-anak menuju proses pendewasaan diri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembelajaran erat kaitannya dengan pengajaran. Pengajaran sebagai bagian yang terintegrasi dalam pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Di mana ada pembelajaran, maka di situ pula terjadi proses pengajaran. Dari pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan bantuan guru memperoleh perubahan-perubahan perilaku menuju pendewasaan diri secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Secara mendasar, kriteria dari pembelajaran meliputi 1. Pembelajaran merupakan proses perubahan. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, yang dimaksud merujuk pada adanya suatu kegiatan yang sistematis dalam rangka menciptakan suatu perubahan dalam diri individu menuju ke hal yang lebih baik. Yang kedua yaitu perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Aspek yang dimaksud mencakup segala hal yang dimiliki oleh seseorang, baik kemampuan, kebiasaan maupun keahlian yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Pembelajaran terlaksana karena adanya suatu kebutuhan pada diri individu dan kebutuhan tersebut harapannya terpenuhi. Pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik apabila pembelajaran tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan terarah. B. Tujuan pembelajaran. 1. Kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Ranah ini terdiri atas 6 tingkatan yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisa, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. Yang kedua yaitu kawasan afektif. Kawasan afektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Kawasan dibagi dalam 5 hal yaitu belajar dan pembelajaran dan kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, penerapan hasil, dan ketekunan dan ketelitian. Yang ketiga yaitu kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Kawasan psikomotor terbagi atas beberapa bagian yaitu persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. C. Hasil pembelajaran. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, pembelajaran menekankan kepada suatu perubahan. Ketika tercipta perubahan, maka dapat diketahui bahwa ada hasil dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pembelajaran yang dilaksanakan memiliki 2 kemungkinan, yaitu pembelajaran yang berhasil dan gagal. Pembelajaran yang gagal terjadi ketika tujuan yang sudah ditentukan tidak tercapai dengan baik, sedangkan pembelajaran yang berhasil yaitu ketika mencapai hasil yang diharapkan. Ray Galut dalam Nyanyi Khadijah mengkategorikan hasil pembelajaran menjadi 3 kelompok yaitu
Yang pertama, efektivitas pembelajaran diukur melalui tingkat prestasi yang dicapai peserta didik. Yang kedua, efisiensi pembelajaran ditinjau dari keefektifan berbanding dengan waktu yang digunakan. Yang ketiga, yaitu daya tarik erat kaitannya dengan kecenderungan peserta didik untuk belajar. D. Kondisi ideal pembelajaran. Yang pertama, harus diciptakan situasi yang menyenangkan. Yang kedua, belajar yang menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, hampir semua peserta didik dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan lingkungan belajar yang efektif. E. Jenis-jenis pembelajaran. Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Pembelajaran keterampilan, 2. Pembelajaran sikap, 3. Pembelajaran pengetahuan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa jenis pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.